Selamat pagi sahabat SDP dari tepi sungai Piteå. Orang Swedia akan mengatakan Välkommen till Piteå. Jadi disinilah saya sekarang ini berada. Sungainya cukup bersih dan ada sebuah pertanyaan masuk di Quora terkait dengan peran sekolah terkait dengan pendidikan lingkungan begitu. Dan kalau kita bicara tentang peran sekolah, maka saya teringat apa yang ditulis dalam kitab Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia akan menyimpang dari jalan itu. Ya, dari tepi sungai Piteå yang bersih ini, gitu ya. Saya akan bicarakan tentang seputar isu lingkungan terkait dengan sekolah. Bumi dan segala isinya adalah tanggung jawab manusia. Artinya Tuhan menciptakannya supaya manusia juga mengelola dengan bertanggung jawab. Lingkungan mesti dijaga, lingkungan mesti dirawat dengan baik, termasuk dengan sungai, termasuk dengan bagaimana mengolah sampah dan beberapa hal. Tentu saja ketika kita bicara tentang kontribusi sekolah terkait dengan pendidikan lingkungan, maka kita mengingat pelajaran biologi biasanya di SD, di SMP, juga di SMA ada pelajaran biologi, dan melalui pelajaran biologi itulah siswa belajar tentang kebutuhan dapat lingkungan, mengelola lingkungan, dan bagaimana juga bisa merawat alam ciptaan Tuhan ini. Ketika kita bicara tentang lingkungan, tentang mengelola lingkungan, merawat lingkungan dan sebagainya, maka salah satu hal yang kita bisa kerjakan secara sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Di negara-negara Eropa sungai cukup bersih, bahkan orang pun mau berenang gitu ya di situ. Orang melihat, kok berenangnya di sungai gitu. Kalau dilihat air sungainya cukup jernih. Hanya memang kalau bawahnya itu lumpur, maka ketika orang masuk lumpurnya akan naik. Tetapi airnya cukup jernih dan bersih. Terkait lingkungan, maka juga ada hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, limbah pabrik, bagaimana pengolahannya dan sebagainya. Kemudian konservasi flora dan fauna, bagaimana vegetasi ini dapat dijaga, dirawat, tidak punah, hewan-hewan juga bisa nyaman tinggal gitu ya. Generasi berikutnya bisa melihat hewan tertentu hidup gitu ya, bisa melihat dengan langsung apa yang dikerjakan hewan itu, apa kebiasaannya dan sebagainya. Dan ini terkait semuanya dengan pendidikan lingkungan yang diberikan di sekolah. Dan harapannya adalah ketika pendidikan lingkungan diberikan di sekolah, maka itu mendorong anak-anak ketika nanti dewasa, ketika nanti bertanggung jawab di dalam sebuah pekerjaan, maka mereka juga memikirkan lingkungan di mana mereka berada. Hal paling sederhana yang dapat dikerjakan adalah memilah sampah, gitu ya. Tetapi memilah sampah ini masih sebatas sebuah teori, gitu ya, sebuah teori yang bagus dan nyaman di telinga didengarkan, karena cukup banyak keluarga di Indonesia yang memang belum milah sampah. Permasalahannya adalah ketika ada keluarga memilah sampah, proses pembuangan sampah secara global di sebuah RT, RW, kelurahan, kota, dan sebagainya belum mengakomodasi pemilahan sampah seperti ini. Sehingga itu tidak memotivasi keluarga-keluarga untuk memilah sampah dengan baik. Tidak banyak orang melakukannya karena hal itu tadi. Dan bahkan ketika ada orang yang mau melakukannya, mereka malah mendapatkan cibiran. Ngapain milah sampah? Tidak ada gunanya dan sebagainya. Di satu sisi saya bisa menerima hal itu. Kenapa? Karena memang tidak ada dukungan dari pemerintah khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi sampah dipilah pun nanti ketika dibuang di tempat pembuangan akhir ya tidak ada gunanya seperti itu. Jadi orang menganggap sebagai buang-buang waktu saja. Ketika sampah menumpuk, dibuang sembarangan, dibuang ke sungai misalnya, sungai menjadi kotor, tercemar, banyak bakteri berbahaya, banyak penyakit juga mengancam situasi masyarakat. Dan ketika itu terjadi,
orang kemudian bertanya, ini salahnya siapa ya? Begitu. Dan saya menduga pertanyaan yang masuk di Quora ini berhubungan dengan situasi yang demikian. Artinya ketika orang membuang sampah sembarangan, ketika pabrik-pabrik ini juga membuang sampah sembarangan, mencemari sungai, dan akhirnya membuat banjir, penyakit yang bermacam-macam itu, gitu ya. Maka orang mulai mencari kambing hitam, gitu. Itu kebiasaan manusia yang kita mesti ubah, gitu ya. Mencari kambing hitam, siapa yang akan disalahkan. Dan di titik inilah gitu ya, setiap kita mungkin perlu mawas diri, perlu melihat dan melihat diri sendiri gitu ya. Tidak perlu menunjuk ke orang lain, tidak perlu menunjuk ke pihak lain. Dan biasanya gitu ya, biasanya sekolah itu menjadi tempat yang paling mudah untuk disalahkan. Kenapa? Karena sebuah institusi cukup banyak gitu ya. Kalau ada satu orang bicara membela sekolah, tidak banyak yang peduli. Kira-kira demikian. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau apakah memang kita bisa menyalahkan sekolah karena lingkungan yang tidak terawat dengan baik, pencemaran lingkungan, buang sampah sembarangan, apakah demikian? Nah, itu yang kita mesti perhatikan dengan baik. Ketika orang menyalahkan sekolah, paradigmanya begini, cara berpikirnya begini. Menurut saya gitu ya. Menyalahkan sekolah artinya gini, sekolah itu dianggap kurang menanamkan sisi positif, kurang menanamkan moral positif, sehingga dianggap tidak mengajarkan tentang pengelolaan lingkungan, dianggap tidak mengajarkan anak-anak membuang sampah di tempatnya sejak dini, gitu ya, sehingga ketika besar anak ini terbiasa membuang sampah sembarangan, ketika mengolah pabrik juga sembarangan begitu, dan sekolah ini langsung mendapatkan cap bahwa ini sekolah tidak bertanggung jawab, ini sekolah ini mesti memikirkan gitu ya, bagaimana supaya anak-anak ini mau membuang sampah pada tempatnya. Dan pemikiran seperti ini cukup banyak di Indonesia. Ini sesuatu yang kita mesti sadari. Tetapi apakah memang benar gitu ya, sekolah menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai isu terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia? Ketika dalam sebuah video terkait judulnya apa ya, buruk rupa cermin dibelah gitu ya, saya membahas tentang pendidikan holistik yang memang masih kurang gitu ya. Ketika itu bahasanya seputar moralitas di masyarakat yang terkait dengan misalnya mencuri, membunuh dan sebagainya. Dan ketika kita bicara pendidikan yang holistik ini gitu ya, maka sebenarnya pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi pendidikan juga tanggung jawab masyarakat. Artinya apa? Artinya masyarakat luas belum menjadi contoh buat siswa-siswa untuk belajar. Siswa belum melihat aplikasi gitu ya di lapangan terkait dengan materi yang mereka peroleh, terkait dengan misalnya membuang sampah, antri dan sebagainya. Jadi betul, saya sangat yakin di sekolah pasti siswa diajarkan bagaimana membuang sampah di tempatnya, bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana peduli pada lingkungan. Pasti diajarkan karena itu ada dalam kurikulumnya. Tetapi ketika siswa keluar dari sekolah dan melihat, ini orang sudah cukup besar buang sampah sembarangan. Loh, itu keluarga saya atau mungkin orang tua saya juga buang sampah sembarangan. Tetangga saya juga demikian. Kakak saya juga demikian. Terus apa gunanya seperti itu? Jadi karena siswa ini di sekolah belum melihat teladan-teladan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, maka apa yang disampaikan, hal yang baik yang diajarkan ini tidak memberikan dampak yang positif. Itulah yang saya sebut sebagai pendidikan yang holistik. Artinya bukan pendidikan yang semata-mata hanya di sekolah saja, tetapi juga sampai di level di luar sekolah, yaitu di masyarakat. Langkah paling mudah yang kita bisa kerjakan adalah mulai dari keluarga. Keluarga adalah masyarakat terkecil, demikian yang disampaikan di dalam pelajaran IPS di sekolah. Dan saya meyakini itu karena memang di keluargalah anak belajar banyak hal, belajar sopan santun, belajar belajar menghargai orang lain, sebagainya. Orang tua bisa menjadi contoh
buat anak-anaknya. Dan ini menjadi contoh yang nyata gitu ya. Nyata buat anak-anak ketika anak-anak belajar di sekolah membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Kemudian lihat orang tua juga buang sampah, wah cocok gitu. Dan ini menguatkan anak-anak untuk bisa mengerjakan gitu ya, mengerjakan proses hal-hal yang diajarkan di sekolah. Dan saya sangat yakin ketika setiap keluarga bertanggung jawab memberikan contoh buat anak-anaknya, maka tugas guru di sekolah ketika mengajarkan nilai-nilai moralitas yang bertanggung jawab itu juga akan lebih mudah. Dan tentu saja itu kontribusi yang dapat dilakukan keluarga terkait dengan situasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Di Finlandia gitu ya, sampah ini dikelola dipisah-pisah begitu. Jadi di berbagai sudut kota gitu ya, ada tempat pembuangan sampah yang sudah dipisahkan. Jadi sampah makanan, sampah dari dapur, itu sampah yang organik yang dapat diolah menjadi kompos, itu sudah dipisahkan. Kemudian ada sampah khusus buat logam, sampah khusus buat kaca, gelas gitu ya. Sampah khusus untuk barang elektronik itu juga ada. Tetapi karena tidak banyak gitu ya, biasanya masyarakat boleh gitu ya meletakkan sampah elektronik, kulkas, TV, microwave, freezer, AC dan sebagainya itu di toko elektronik. Nanti mereka akan mengurusnya. Baterai pun dibuang pada tempat khusus. Orang tidak bisa membuang baterai sembarangan gitu ya. Kertas sampah yang dapat dibakar mereka akan kumpulkan di tempat tertentu, dan biasanya sampah-sampah yang dapat dibakar ini akan dipakai gitu ya sebagai bahan bakar pemanas yang nanti energi panasnya ini disalurkan ke rumah-rumah untuk pemanas di musim dingin. Karena di kota Oulu 200 km dari lingkaran kutub, suhu bisa mencapai minus 35 derajat Celcius, dan rumah dijaga gitu ya, dijaga supaya suhunya berkisar 20-22 derajat Celcius. Dari mana menjaganya? Dari panas yang disalurkan gitu ya, dari pusat-pusat pembangkit panas yang cara membangkit panasnya itu menggunakan sampah-sampah yang dapat dibakar. Sebenarnya ketika kita bicara tentang pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan gitu ya, ini bukan masalah mampu atau tidak mampu, tetapi masalah mau atau tidak mau. Dan menurut saya kemampuan itu pasti bisa gitu ya. Masalahnya kemauannya bagaimana gitu ya. Kemampuan bisa diajarkan. Kemauan ini masalah motivasi. Kemauan ini masalah sesuatu yang dari dalam. Dan menjadi isu yang sangat menarik gitu ya. Ketika banyak anak generasi penerus ini gitu ya tumbuh menjadi generasi yang peduli pada lingkungan karena mereka memang mau melakukannya. Sehingga ketika nanti mereka dewasa bekerja, mengolah sebuah pabrik, punya usaha sendiri, punya restoran dan sebagainya, mereka akan memikirkan gitu ya bagaimana mengolah lingkungan dengan bertanggung jawab. Bukan karena mampu, tetapi karena memang mau. Menurut saya semua orang pasti mampu mengolah lingkungan dengan baik, tetapi kemauannya ada atau tidak. Jadi sebagai pertanyaan penutup reflektif, pertanyaan terbuat buat kita semua adalah, maukah Anda peduli dengan lingkungan di mana Anda tinggal? Maukah Anda ikut peduli dengan pengelolaan lingkungan? Dari tepi sungai Piteå di kota Piteå di Swedia, kanal YouTube Seputar Bina Pendidikan menyampaikan materi hari ini, dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat IDD semuanya. Sampai jumpa.